Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan mencoba menjalankan Android Studio, ya. Satu hal tentang Android Studio itu kita akan membuat aplikasi untuk perangkat Android pastinya, ya. Oke. Untuk tampilan Android Studio, tampilan pertamanya seperti ini, ya. Kebetulan yang diinstal di sini versi 4.1.1, ya. Tiap bulan ada saja updatean untuk Android Studio, jadi silahkan apakah kalian harus menentukan pilihan apakah akan menggunakan versi yang sekarang atau mau tiap bulan mengupdate, ya. Kalau Bapak pakainya yang ini saja, ya. Kita harus diam satu titik, kemudian yang penting kan mengembangkan aplikasinya, bukan update terus, ya. Kalau misalnya ada update major yang lumayan besar, nah baru kita berpindah versi. Kalau masih minor, ya kita stay saja versinya, ya. Oke. Di sebelah kiri ada beberapa project atau yang pernah kita buat atau pernah kita akses, itu akan sebelah kiri. Ini recent atau history pembukaan project kita. Kemudian untuk membuat project baru kita klik create, atau membuka project yang sudah ada kita open existing, ya, dan seterusnya. Kalau misalnya ini khusus untuk yang Gradle atau Eclipse yang dulu pernah membuat aplikasi menggunakan Eclipse, itu silakan klik di sini. Dia akan ada treatmentnya berbeda barangkali, ya. Jadi akan mengimport ada library tertentu yang barangkali berbeda dengan project yang dari Android Studio. Jadi ini makanya ada bagian khusus, ya. Kita akan coba create new project. Kita coba create new project, ya. Ini antara ada beberapa template yang bisa kita pakai, ya. Kemudian untuk perangkat apa kita juga bisa buat Wear OS, ya. Bisa buat apa itu yang di tangan itu, Wear OS yang jam tangan Android bisa, untuk Android TV, otomotif, untuk IoT bisa, ya. Nah, di sini ada beberapa template, ada untuk kita kalau misalnya membuat aplikasi untuk berbasis atau menggunakan library Google Map, Google AdMob dan seterusnya bisa. Kita pilihnya empty activity saja untuk belajar. Nah, di sini ada nama aplikasinya, ya. Nama aplikasinya itu kita coba misalnya coba aplikasi, ya. Nah, kebetulan di sini namanya coba aplikasi, dia menyesuaikan com example. Misalnya kita mau merubah ke yang lain, ya. Kalian punya domain tertentu, misalnya punya chandra.com, maka silakan di sini com.chandra.coba aplikasi, ini menyesuaikan ke sini, ya, ke nama ini. Apakah di sini bisa pakai spasi atau tidak? Sama saja, ya. Nanti dia akan menyesuaikan. Yang pasti nama package nanti akan tidak muncul spasi. Kemudian kalau kita ini save locationnya juga akan otomatis mengikuti ke ini, ya. Save location defaultnya di sini, ya. Oke. Language-nya kita bisa pilih Kotlin atau Java. Kita pilih Java saja. Untuk yang mau Kotlin silahkan. Secara bahasa sedikit lebih advance dan menantang. Nah, tapi karena kita belajar, kita akan menggunakan Java saja. Karena untuk kelas 3, saat kelas 2 Bapak yakin itu belajar Java, ya, menggunakan NetBeans. Jadi secara basis mirip-mirip tapi dengan sedikit perubahan lah, ya. Oke, minimum SDK ini adalah software development kit. Kita mau pakai API berapa nih, ya? Kalian harus misalnya minimalnya tuh misalnya kalian ingin mengembangkan untuk perangkat Android di luar sana dengan dengan minimum OS-nya tuh KitKat 4.4. Dengan kita memilih minimum SDK 4.4, maka diperkirakan ada 98,1% di dunia device atau perangkat Android yang bisa digunakan untuk menginstal aplikasi kita, ya. Silahkan bisa mana saja. Kalau Bapak di 21 coba, ya. Kalau misalnya kalian punya perangkatnya apa, nah di rumah pastinya adanya aplikasi, ya, adanya HP dengan KitKat OS-nya minimalnya, silahkan KitKat saja, ya. Ada beberapa keunggulan menggunakan minimumnya Lollipop, misalnya ada Instant Run, ya. Kemudian apalagi beberapa lah, ya, ada penginstalan lebih cepat ke HP dan sebagainya. Itu fiturnya satu diantaranya, ya. Nah, kita pilih 21 saja untuk Lollipop.
Kemudian di sini ada use legacy Android support libraries ya. Nah, kalian di sini apa namanya? Kalau misalnya ingin menggunakan support library yang lama dari Android Studio ini bisa dicentang ya. Untuk yang berbasis Android apa namanya? Android yang lama. Untuk yang baru nggak usah dicentang, nanti library-nya tuh berawalan Android X ya. Nah, kita akan lihat nanti. Kita nggak usah centang, kita klik finish ya. Di sini kita akan diantarkan ke IDE-nya atau internet. IDE itu singkatan dari Interface Development Environment ya, atau interface UI-nya lah, antara muka dari perangkat dari aplikasi Android Studio ini. Nah, saat kita baru membuat project, dia akan membuild ya. Kalau misalnya ada yang perlu di-download, maka dia akan mendownload. Jadi disarankan silakan kalian terkoneksi ke internet agar saat membuat project baru ini mengkonfigurnya itu agak lancar, karena ada beberapa yang harus di-download. Nah, kita lihat di sini dia Gradle build model, dia mendownload material yang terkait dengan project baru kita ini ya. Nah, coba lihat nih. Gradle, nah download build model lagi, cukup memakan waktu. Oke, sudah selesai. Kita ada proses running, indexing misalnya nih, index, updating indices. Oke, saja. Nah, dia tuh banyak ceritanya nih, lagi ngopi-ngopi ke Gradle. Oke, sudah selesai. Nah, kita saat sudah selesai maka akan muncul di halaman ini ya. Halaman ini halaman idenya. Kita akan dihadapkan dengan dua file baru. Itu adalah file layout dengan namanya dan extension XML ya. Activity main XML. Ini layout file layout dari project yang kita buat. Dia buat satu layout dan satu Java. Ini untuk handling dari layout ini. Seperti kita ketahui, kalau di Java ya, kalau misalnya saat kelas 2 bermain dengan NetBeans, kita buat layout. Nah, layout sebagus apapun, ada tombol, ada form, ada apapun itu, tidak bisa berjalan kalau kita tidak kasih sintaks untuk menjalankannya ya. Untuk kalau di Android Studio juga sama, kita punya main activity.java untuk menghandle dari layoutnya. Oke. Kalau kita desain seperti ini, kita ini apa namanya, ini desain, kita minimalkan biar kelihatan seperti ini, biar enak, kalian bisa buat nyaman. Kalau mau dipanggil yang tadi, tinggal diklik nanti muncul lagi ya. Ini antara mukanya di sini, file-file yang kita penempatan posisinya ini apa, resource yang kita gunakan di sini ada manifest, ada Java, ada REST. Nah, untuk lokasi dari file main Java ini, main aktif Java ini ada di Java. Nah, di sini, nah ini ya posisinya di sini. Kemudian untuk yang activity main itu di REST resource layout. Nah, di sini ya. Adapun di sini Gradle untuk menyimpan script Gradle ada banyak sekali ya. Nah, untuk menyimpan gambar ada drawable, ada juga mipmap sama untuk gambar, tapi mipmap lebih ke yang biasa digunakan untuk menyimpan ikon ya, ikon dari aplikasi. Kalau di drawable bisa gambar untuk ikon, tapi nanti kalau beda versi kebacanya suka aneh. Jadi silakan kalau nanti untuk menyimpan ikon di mipmap. Values juga ada di sini, misalnya ada string, ada color, ada themes ya. Themesnya ada dua. Kenapa? Ada pengaturan untuk yang apa? Tema perangkat dengan yang mode gelap, ada settingannya di sini. Di string kita minimalnya kita bisa coba ganti nama. Kan tadi kita coba aplikasi, nama aplikasinya kita misalnya coba aplikasi 2021 misalnya. Nanti kita akan lihat di mana berubahnya. Apa namanya, untuk string tetap saja. Untuk apa namanya, idenya kurang lebih seperti ini. Saat ini Javanya, ini di layoutnya. Nah, kita bicara layout. Nah, lihat ini desain, kita split. Ini kalau di split, di sini ada jendela
coding, dan di sini ada jendela tampilan yang kita buat. Misalnya di sini ada hello world, kita mau pertebal, misalnya ada yang namanya style, ya, textile bold, jadi gelap tapi masih kecil. Kita perbesar teks. Di sini ada suggestion untuk apa namanya, yang saat kita ketikkan dia akan ada suggestion, jadi silahkan dipilih mau yang mana nih kira-kira untuk membesarkan teks. Ada nggak kira-kira nih? Nah, cari saja text size nya ada. Misalnya kita mau 27. Nah, ini ada satuannya, ada dp, in, mm, pt, px atau sp. Untuk teks kita pakainya sp ya. Oke. Nah, ini hello world. Nah, jadi tebal. Tadi kan kecil ya. Oke. Untuk kita mengenal, jadi saat kita buat project baru, dia layout utama, layout pertama itu adalah constraint ya. Nanti kita akan beranjak ke layout juga. Nah, ini untuk pengaturannya kurang lebih seperti ini, menampilkan teks. Oke. Saat kita sudah buat, misalnya kita akan menjalankan, bagaimana menjalankannya? Nah, kita harus membuat emulator ya. Nah, emulator itu kalau misalnya sudah dibuat, nah ini kebetulan sudah dibuat emulatornya, kita bisa play, klik tombol play ini atau tombol run ya, kebiasaan menyebutnya tombol play. Kita run, dia akan menyalakan AVD ya, virtual device. Nah, kebetulan ini sudah tampil. Ini Android emulator menggunakan ceritanya Pixel 4 ya, Google Pixel, ada HP-nya kan, Google Pixel. Nah, ini Hello World muncul seperti ini. Belum, ini yang sebelumnya, yang lama. Kita back dulu. Yang kita buat ini kan lebih tebal, ini masih di Gradle running ya. Gradle ini tunggu sebentar, nanti nyala. Kita tunggu di sini. Gradle perlu kalian ketahui ini cukup memakan waktu beberapa detik lah ya, jadi silahkan ditunggu sebentar. Gradle build running. Jadi apa yang terjadi saat kita menggradle, kita klik di sini nih. Nah, ya. Nih. Gradle build running ini muncul seperti ini. Kurang atas nih. Ada dua proses yang terjadi, ada Gradle, ada nih updating indices. Nah, biasakan nanti ya laptop kalian saat running Android Studio, silahkan tidak membuka yang lain. Kenapa? Karena memang cukup memakan RAM dan proses di CPU resourcesnya ya. Oke, kita tunggu, masih satu lagi ada proses yang running. Keng bah. Nah, ini emulator kita bisa jalankan, kita bisa perkecil ya size nya. Kita masih proses running. Nah, lah, Gradle invocation finish. Oh, dengan 0 error. Kalau di Windows 7 ada peringatan seperti ini, kalau di 7 tidak terlalu muncul kayak gitu ya. Oke, nah ini sudah menginstal. Sukses, operation success, run ya. Nanti dia muncul di sini. Coba aplikasi 2021 nih ya. Tadi kan kita coba kita ganti di strings ya, .xml di values-nya. Nah, gitu saja ya. Nah, ini kan emulator. Kalau misalnya kita mau menambahkan emulator baru bagaimana? Nah, di sini ya, klik di sini, kemudian klik AVD Manager. Nah, di sini kebetulan sudah terinstall Pixel 4 ya. Nah, kalau mau menambahkan, klik virtual device, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan memilih hardware-nya seperti apa nih. Apakah ini itu nama-nama HP ya, ada Google Pixel, LG Nexus, Galaxy Nexus, ini mah dari Samsung ya, atau sekedar kita memilih resolusinya berapa. Misalnya ini layarnya 3,4 inci, layarnya VGA itu segini ya. Kalian mau layar sebesar apa? Nexus S misalnya layarnya 4 inci, resolusinya 400 x 800 nih ya. Nah, misalnya kita mau pilih yang resolusinya tidak terlalu tinggi, misalnya nih yang kita akan buat
emulator yang baru, misalnya yang ini nih. Nah ini aja nih ya, WXVGA, layarnya resolusinya segini. Ini aja deh, Nexus 4 ya, Nexus 4 ini berdiri. Oke, 4,7 kita next. Nah itu hardware-nya kita pilih tadi Nexus. Nah sedangkan OS-nya kita mau pakai apa nih, si OS-nya kita harus download dulu. Nah kebetulan kalau Bapak sudah menginstal atau mendownload yang Lollipop yang dua-dua ini, cukup klik. Nah di sini API namanya mau apa, Nexus 4 API-nya 22 ya. Kalau misalnya mau nama yang lain Nexus 4, misalnya API 22 itu kan Lollipop ya, Lollipop misalnya. Oke, kita ke bawah, start up orientasinya portrait atau landscape, mau pilih yang mana silakan. Grafiknya otomatis biarkan saja. Device frame itu kalau misalnya diklik maka dia akan ada gambar seperti HP-nya, kalau tidak dicentang dia akan kotak saja. Kita finish. Di sini creating Android virtual device, kita tunggu sebentar. Oke, nah sudah jadi nih, dia langsung 2,5 GB. Jadi persiapkan ruang kosong di perangkat kalian ya, beberapa giga kosong untuk membuat virtual device ini. Nah virtual device ini ke yang tadi yang Pixel 4 dia makan tempat 9 GB kurang dikit. Kalau yang baru ini 2,5. Nanti saat kita pakai dia akan berkembang terus. Jadi silakan pastikan 10 GB itu minimal kosong di partisi C kalian ya. Oke, kita coba jalankan Nexus 4 Lollipop. Nah kita jalankan nih, starting AVD sedang dijalankan. Ting tong. Apa nih katanya? Oh belum ada. Nah muncul, kita tutup saja ini. Ini Android emulator sudah muncul. Nah ini kotak ini saja seperti yang tadi ya. Kalau misalnya tadi dicentang pakai itunya, dia ada gambar HP-nya. Nah seperti ini. Mulai dijalankan. Nexus 4 Lollipop. Kalau yang tadi itu Pixel 4 API 21 itu apa? API 24 itu Nugget ya. Oke. Kita jalankan Androidnya, lumayan makan waktu ya, jadi harus bersabar kembali ya. Oke, kalau mau cepat bagaimana Pak? Nah, silakan kalian colokkan laptop kalian ke perangkat Android kalian ya, itu akan lebih cepat dan akan tidak memakan RAM atau proses CPU kalian, jadi tidak akan ya nge-lag lah ya, langsung ke HP biasanya. Nah ini kita sudah jalankan, kita mau jalankan nih otomatis di sini perangkat yang aktif itu running device itu Nexus 4 Lollipop yang sudah jalan ini ya. Coba kita run, maka dia akan nge-gradle ya. Kita akan coba lihat sini, tunggu. Ya sambil nunggu. Nah ini Android X nih, Android X constraint layout, Android X constraint layout ya. Ini apa namanya, yang tadi saat kita buat project kan kita tidak mencentang ya, yang legacy Android library. Nah ini dia, kalau misalnya dicentang dia tidak akan Android X seperti ini ya, di tag layout ini. Oke, masih Gradle build running, kita tunggu sebentar. Oke, nah, sedang menginstal.
install. Ayo, mana ya? Nah, ini ada launching activity. Oke. Hello world. Coba aplikasi 21. Oke. Nah, begitu saja barangkali untuk pertemuan hari ini ya. Ini kita mencoba menjalankan Audio Studio, mengenal antara mukanya kurang lebih seperti ini. Kemudian mengkonfigurasi project ya baru di Audio Studio. Kemudian kita menginstal emulator juga ya, menjalankan emulator kurang lebih seperti ini, dan merun aplikasi dari Audio Studio agar tampil di perangkat kalian ya. Pak, kalau misalnya mau di perangkat bagaimana? Nah, kita coba colokan perangkat Android kalian ya, pastikan sudah disetting. Nah, nih ada peringatan setting up infinite. Nah, infinite ini belum muncul. Kalian harus aktifkan developer mode di HP kalian ya. Nah, kalau belum diaktifkan dia tidak akan muncul. Coba mana nih, setting developer. Oh ya, Pak, developer. Oh, ternyata di HP Bapak belum diaktifkan developer mode-nya. Coba. Belum diaktifkan. Nanti lagi saja ya. Oke. Ini nyari developer mode-nya harus diaktifkan dulu. Nanti untuk pengaktifan silahkan Google saja dulu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.